Oh, gembala. Enggak. Si gembala sapi. Bukan. Saya cuman Si gembala pelayan Tuhan sapi. aja. Iya. Gerak hatinya untuk melayani. Mau nyanyi dulu Enggak, boleh. silakan. Lanjutin. Saya GS. Apa itu GS? Saya super. Itu trayek angkot. Oh, ketahuan. Mulai dari Coba bilang ngomong cerita gue nakal. tutup nih. Dan gue pernah menjemuskan satu anak. Niko pemain bahasa, gue pernah menjem Petani. Tapi sempet berhenti gara-gara gue. Sorry bos. Gara-gara gue, asli gara-gara gue. Punya 8, soalnya hari ke Boleh dikasih kesempatan buat saya sorry buat yang mungkin belum ketemu. Lu mau minta maaf apa mau dipelangin pelan-pelan hilang. Iya. I just wanna say one, nyokap nggak ada. Ya. Sampai satu hari minggu itu gue dapat telepon dari Cirebon. I just wanna say one, nyokap nggak ada. Oh. Dan Langsung. itu bikin gue asli gue kepukul banget. Dan gue cuma bisa melongo. Serius, jangan mainan kata gue ya. Yang nelfon siapa waktu itu? Telepon saudara. Gue melongo aja, gue cuma bisa diem aja. Terus gue langsung nggak mikir panjang, gue langsung nyetir mobil ke Cirebon sendirian. Nggak Nggak ngajak istri lu. sendirian gue Lupa tuh pulang. ya? Iya. Gue nggak nangis, gue nggak nangis ngapa, gue diem aja. Nyetir pun gue kayak masih melongo gitu. Oh. Tapi ya nggak tahu, puji Tuhan nyampe aja sih. Nyampe ke Cirebon, tau nyampe Cirebon Jadi aja. kayak robot aja lu nyetir Iya, gitu karena ya? gue cuma bisa diem aja. Karena nggak ada apa-apa, nggak ada apa ya, nggak ada hujan, nggak ada angin lah istilahnya. Oh, shock banget berarti Iya, ya. iya. Tiba-tiba jebret Tahu-tahu gitu ya. dapat kabar begitu, dan gue pulang, gue nyampe rumah, ternyata udah rame. Waduh bener ya. Gue bilang, alah bener, keblok nih gue bilang. Nggak bener. Kok mama lu meninggal dibilangin keblok? Enggak, maksudnya sikonnya bener gitu. Dan begini nih, gue bilang gue seneng nih yang begini nih, gue bilang. Gue masih kalau ngomong gitu lah, gue zaman dulu begitu aja. Itu nanti ditit. Iya. Dan gue nyampe masuk kamar, dan gue lihat memang udah ditutup ya, udah ditutupin kain. Ya terus, dan gue pun nggak bisa ngomong apa-apa juga. Gue cuma megang badannya udah dingin. Masih nggak percaya ya? Gak kalau percaya, mama gue nggak gak ada? percaya, dan gue gak bisa nangis. Saat itu gue gak pernah bisa nangis. Gak bisa nangis karena gak tahu sih gue mesti ngapain gitu waktu itu. Terus gue jadi flashback, ini salah gue nih. Oh, jadi mendatangkan Iya, rasa bersalah ke lu gitu ya? Ini salah gue. Kenapa lu waktu itu Karena gue berpikiran paling- salah? Karena gue satu-satunya anak yang belum bisa jadi apa-apa waktu itu. Oh. Pasti nyokap mikirin gue, karena gue anak yang paling disayang. Karena gue bungsu, Oh, lu berapa bersaudara? 4. 4. Karena gue bungsu, karena gue pangerannya, paling disayang. Terus gue langsung mikir, pasti gara-gara gue nih. Gue langsung tek aja. Iblis Wah. langsung nih Iya, intimidasi udah lu langsung di situ ya. terus. Intimidasi terus lu di situ ya. Kayak dia omongin, tuh liatin tuh, lu sih. Salah lu. Iya. Gitu Ruwet. ya. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Tapi karena belum Ya, mudah-mudahan mengenal- nggak seperti itu. Oh, nggak seperti itu Enggak dong. sih, kayaknya enggak. Enggak dong, nggak seperti Enggak. itu. Itu emang dari rencana Tuhan sih. Rencana Tuhan. Ya, Tapi ya. iblis memakai rasa bersalah lu untuk Ya. mengintimidasi Ya. lu supaya lu terperosok lebih jauh lagi gitu Ya. kan. Nah, perosokannya iblis yang disiapin untuk lu waktu itu apa tuh sampai lu terperosok? Akhirnya udah saya cara dikebumikan segala macam. Gue balik lagi ke Bandung. Gue selesaiin semua masalah gue di Bandung. Mulai tuh. Ini gue balik Cirebon. Oh, bini lu Iya. akhirnya balik Cirebon. Dari Cirebon gue tetap di Bandung karena gue masih nyelesain banyak pekerjaan yang belum gue selesaikan. Terus mulai kepikiran, mulai udah gak kelilingan DVD lagi, udah males, kayak kumat lagi lah istilahnya.
Minum aja berjam. Oh, karena istri lu juga pulang ke Iya, Cirebon. iya, jadi nggak ada yang ngomongin, nggak ada apa. Jadi apa ya? Gila, gue tuh pengen makan ngerasain sakit ya. Gue nggak pernah sakit nih selama ini. Jadi Iya. larinya ke situ. Iya, gue jadi kayak orang stres. Saat itu gue nabokin muka gue. Sekeras gue mukulin sebagai sekeras-kerasnya gue pukul. Dan gue nggak sakit gitu. Apa yang mesti gue bilang sakit nih? Gue mesti sakit gitu. Sempet megang baygon. Gue pernah nyobain. Ya, gue buang. Gue bilang enak banget ini. Nggak jadi akhirnya. Baygon nggak enak untuk dijilat. Gak enak, nggak ada baygon rasa Disemprot jeruk, nggak ada baygon rasa jeruk, Ya, rasa itu- lavender pun nggak enak. Itu disemprot-semprot. Padahal gue buat- milih rasa strawberry, tapi tetap nggak enak. nggak enak juga. Jadi gue sempat baygon, udah gue taruh di gelas. Pikiran lu waktu itu mau bunuh diri atau cuman pengen ngerasain nggak enak Pengen ngerasain aja? sakit. Oh, pengen ngerasain sakit aja. Mungkin dengan gue minum ini, dalaman gue sakit gitu. Oh gitu. Iya. Dan akhirnya maksud lu tuh waktu itu apa? Biar lu sakit, biar lu apa? Gitu. Nggak tahu. Oh, cuman pingin aja Iya, gitu. karena kayak hasrat gue mesti sakit nih. Oh, lu harus sakit. Iya, gitu. tau-tau gue ninding, jebret, gue cabut lagi. Udah dipakai anting-antingnya, belum selesai, udah cabut lagi. Nggak sakit, men. Di tindik, Iya. ngaca, pelekong, Cabut lagi, nggak sakit. Terus, udah banyak macam-macam lah. Nyilet sih standar lah ya. Itu mah ABG. Oh, itu standar. ABG Oh, alay iya, lah itu. standarnya. Kalau mau zaman gue itu ABG alay gitu kayak gitu. Oh, gitu. Nggak main lah silet-silet. Enggak. Karena percayalah silet nanti ada bekasnya dan menyesal suatu jelek. saat. Kayak jelek. Kayak laser mahal, Bo. Kayak anak Untuk alay itu, jelek, ngilangin pasti bekasnya itu mahal banget. Iya. Pikir panjang. Sempat begitu gue hampir beberapa bulan sih, hampir 6 bulan, hampir setahun. Luntang-luntung di Bandung, gak jelas. Kerja juga nggak jelas Nggak itu. jelas. Sampai pada akhirnya gue terpaksa balik ke Cirebon. Karena bokap sendirian di rumah kan. Akhirnya gue terpaksa pulang. Oke lah, gue nemenin bokap. Dan gue mulai nemenin di tokonya segala macem. Dengan awalnya itu emang keterpaksaan karena mau nggak mau, karena gue mikir ini satu-satunya orang tua gue yang masih ada, gue mesti jaga dong. Jadi gue terpaksa pulang. Dan akhirnya pun gue ke di toko. Terus istri juga kita kumpul lagi, bareng lagi sampai akhirnya belum punya anak waktu itu. Semua pokoknya masalah yang di Bandung selesai. Semua selesai, beres semuanya. Pulang ke Cirebon, kita jadi satu keluarga. Tinggal bareng sama bokap juga. Tinggal bareng. Ya, jadi. sama bini gue juga. Udah gitu, pelayanan. Oh, mulai pelayanan. Iya. Ada satu teman gue. Lu kacau-kacau di Bandung, pulang kok bisa tiba-tiba kepikiran pengen pelayanan? Ditipu gua. Ditipu? Pelayanan kok ditipu? Ada teman gua nelpon, "Wan, pelayanan yuk." "Ah, lu pelayanan," gua bilang. "Pelayanan apa?" "Singer. Lu kan bisa nyanyi. Ayo dong, tunjukin. Di mana?" "Di Battle Calvary," gua bilang. "Ayo jadi," gua bilang. "Ikut ya?" "Iya." Oh, jadi awalnya ditantang doang Iya, gitu. ikut ya, sok daftarin. Gue inget banget lagi tuh, Casok nelfon gue, "Itu mana ya?" Gitu. "Nanti siapin satu lagu praise, satu lagu worship ya." Nggak ngerti lagi praise apa, worship my apa gitu. God. Maksudnya satu lagu cepet, satu lagu lambat ya sih, gue bilang. Gampangnya gitu ya, yang cepet sama yang lambat, yang sedih-sedih sama yang Gue riang-riang. mikir gue nyanyi apaan ya? Ada lu nyanyi apa waktu itu? Nyanyi lagunya Mike Mohede sih, yang karena mepet-mepet sama duniawi waktu itu ya. Terus? "Kau kemenanganku ketika aku kalah," gitu. Oke, terus Sama, yang lagu praise-nya apa tuh? Aduh, lupa, gue praise-nya lupa. Gue inget banget tuh praise gue. Gue lupa. Ada lu bloknya. Ada gua waktu Ya, itu. kita seangkatan. Karena gue nyanyi itu King Kong badannya besar. Lagu praise gue waktu itu King Kong badannya Oh iya, besar. gue bukan. Gue apa ya? Pokoknya lupa lah. Pokoknya terkenal lah lagunya. Itu pun gue ngapal. Gitu pun gue bawa kertas. Oh, bawa Iya, kertas. bawa kertas. Karena gue nggak hafal, nggak sama sekali nggak hafal, men. Oh. Temen gue nggak datang. Oh, temen lu gak datang? Nyampe di parkiran. Heeh. Itu di mana?
ketawa. Dia ke gereja ya, iya ngakak coba. Gue nggak daftar singer, gue daftarnya multimedia. Lu daftar multimedia apaan? Gue udah telepon kata gue mesti audisi sekarang. Gue balik. Jangan. Cara Tuhan ajaib banget ya. Jadi dia terangkap dengan cara yang ajaib banget. Gue balik nih bos, gue bilang, gue balik. Gue nggak mau nih, gue balik. Lu nipu gue bilang gitu ya. Enggak, jangan, lanjutin. Kan udah ditelepon. Hampir aja gue pulang. Terus? Akhirnya, aduh, resah gue jadi nungguin di bawah. Melentang-melentung, keblak nih gue dikerjain nih. Akhirnya lu naik juga ke atas. Terus gue telepon lagi, kayak kalau gue multimedia juga gimana? Gak bisa, lu kan daftarnya singer. Benar-benar waktu itu berarti cara Tuhan tuh ajaib banget ya. Tuhan tuh amazing, menurut gue tuh cara Tuhan yang luar biasa ya. Benar-benar di luar pemikiran. Ya Tuhan seneng yang begini-begini, nyomot-nyomot anak-anak yang macam-macam gue zaman dulu itu ya paling seneng. Iya, benar. Karena itu paling seperti yang di iklannya juga paling mudah dibentuk sih. Iya, benar. Akhirnya dengan sangat terpaksa gue naik ke lantai sini ya. Iya, ke lantai 2 kita dulu. Waktu itu masih ada yang bed, yang sekarang jadi bed akuarium baru. Bukan akuarium baru. Ya, akuarium itu yang kita sebut akuarium itu di situ. Oh, berarti waktu itu lu naik itu muka cemberut lu tuh beneran itu ya? Iya, beneran gue cemberut. Lu itu ya. Gue sebel. Gue pikir tuh karena grogi lu tadinya. Gue kesel gue ditipu. Cuma kadung di telepon gitu, gue nggak enak gitu. Akhirnya dengan sangat terpaksa gue audisi dan dengan baca teksnya, bodo amat lah diterima mau enggak, bodo amat lah. Udah. Ya angkatan kita tuh ada beberapa yang nggak lolos. Ya, dan akhirnya ya udah mulai pelayanan. Mulai pelayanan, mulai apa ya? Backing vokal. Ya, backing vokal kita dulu rame-rame. Digejrot dulu backing vokal, nggak kayak sekarang. Iya, yang tangannya bareng-bareng gini, kayak wiper, kadang 2. Kita gerakan wiper, terus gerakan wiper. Lo kok jadinya buka dapurnya singer gerakan wiper? Tahuan deh kodenya. Air muncrat. Air muncrat. Jadi kasih tahu dong nama-nama gerakannya. Ya, akhirnya, kalau mau tahu gabung di singer dulu, baru nanti dikasih tahu. 10 tahun yang lalu saya bergabung di musik pujian KB Kalvari. Daftarnya sebagai singer. Lama juga ya berarti ya. Lama. Lumayan tua juga. Lumayan. Daftar sebagai singer dan 2 bulan gue pelayanan, gue jatuh dalam dosa. Nah, kok udah pelayanan, udah kenal Tuhan kok masih bisa jatuh sih ternyata. Karena ternyata memang masih bisa jatuh. Jangan salah ya, kita semua tuh jadi cuma manusia gitu kan. Jadi gini, kalau iblis tuh paling gak suka. Iya. Kalau anaknya ada yang nyomot. Emang lu tadinya anak iblis ya? Pasti dong. Bukannya gini ya, lu tuh sebenarnya anak Tuhan. Tuhan tuh cuman ambil lu balik aja, dia nggak seneng. Dia GR aja cuman buat iblis tuh. Lu anaknya, dia GR aja anak gitu ya. Gua lu main-main comot aja nih. Pasti dia ngomong, God, gua kerjain ya. Silakan. Ntar juga baik lagi sama gue. Akhirnya Tuhan izinkan 2 bulan itu gue jatuh dalam dosa lagi. Tapi gue tidak keep aja. Gak mau gue nggak jujur. Share. Kayaknya enggak. Kenapa nggak share? Kayak perasaan lo harus share semua deh. Saya tidak berani. Share nggak? Ya pokoknya jatuh dalam dosa. Dan itu yang buat gue harus berurusan dengan ilmu hitam. Wih, ilmu hitam. Ya. Padahal udah bersinggungan sama Tuhan. Anak Tuhan, istilahnya udah pelayanan. Ternyata kita juga masih bisa. Anak udah pelayanan, masih diserang sama ilmu hitam. Waduh. Gimana tuh? Jadi setelah gue jatuh dalam dosa, sempat jalan hampir 2 bulan, 3 bulan itu gue, enggak sih, ya kurang lebih. Di awal-awal tahun pelayanan lah. Itu gue jatuh dalam dosa, dan gue setelah itu akhirnya gue bisa selesai semuanya, masalah itu gue bisa selesaiin. Tapi menyisakan, meninggalkan satu kedendaman mungkin buat yang terlibat dosa itu dengan gue. Dia nggak terima, dan akhirnya gue diserang. Pakai cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara hitam itu. Hampir 1 tahun lebih. 1
Setiap malam Jumat gue diserang. Malam Jumat. Ya, kebanyakan malam Jumat. Oh, Iya. serem ya. Terus? Kadang ke anak gue, lagi itu anak gue masih baby ya. Oh, udah punya anak ya waktu itu ya lu udah ya? punya anak. Oh ya baru ya lu Iya, baru waktu punya anak. gabung itu lu Iya. baru punya baby ya? Kadang anak gue yang diganggu, kadang Gangguannya segitu. seperti apa tuh? Kalau ke anak gue sih pasti dibikin nangis nggak berhenti ya. Kayak ngeliat sesuatu, diliatin sesuatu, nggak berhenti sampai gue doain juga nggak berhenti. Lu tengking pun? Udah ya, karena gue nggak mempan juga. Karena gue juga begitu mungkin ya, masih dalam dosa Terus? dan nggak mempan juga. Tapi ya yang paling lebih sering sih gue yang diserang. Lu diserangnya seperti apa tuh? Jadi tiap malam Jumat itu boleh tiap hari Kamis lah ya, boleh gitu ya. Gue tuh diserang sama segala sesuatu, kayak kadang ada yang nutup mulut gua gitu. Kadang dada gue diteken. Oh, itu pas lagi lu sadar Tengah apa? malam. Oh, lagi tidur? Iya, sampai akhirnya tiap hari Kamis gua nggak pernah tidur. Karena gue takut. Oh, karena lu takut. Iya. Hampir setahun. Jadi setiap hari Kamis, Jumat lu duduk aja di ronda gitu ya? Nggak pernah tidur, ya. Itu berjalan hampir. Kalau nggak tidur berarti lu nggak diserang? Diserang batin gua. Oh, tetap kena? Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak debat gitu loh. Di hati tuh kayak ditekan-tekan gitu loh. Oh, jadi gue kayak susah bernapas, gitu. terus gue meresah gitu. Pikiran gue dibawa ke sana terus ke ya, sana. jadi damai sejahtera lu tuh hilang gitu. Hilang ya? banget. Itu pun kalau gue tidur pasti ada aja. Nggak tahu lewat, nggak tahu tangan segede gaban warnanya hitam nutupin muka gue gitu. Oh. Gue pernah ngeliat sendiri. Dan gue pernah ngerasain sendiri sih. Terus hampir setahun lah. Tiap hari itu nggak pernah tidur gue tiap hari Kamis. Terus akhirnya lu melewatinya gimana tuh? Akhirnya melewatinya gue nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Cuma di sini gue buka. Baru ini ya? Iya. Istri lu nggak tahu? Oh, istri lu juga nggak tahu. Berarti anak nangis tuh ya dipikir istri lu sakit aja gitu. Gue tahu, istilah gue tahu, sebenarnya gue tahu. Cuma lu nggak berani ngomong. Gue nggak pernah ngomong ya. Ya lama tahun akhirnya gue pun mulai doa. Mulai mengenal. Mulai ngelawan gitu. Oh, iya. Gue kalau gitu terus gue mati dong. Ya. Gue mulai ngelawan, gue mulai doa, mulai ngelawannya lawannya mulai doa. Merapatkan diri lagi sama Tuhan lebih erat lagi ya. Gue pikir waktu itu sederhana aja sih, gue mikirnya, Wan, lu pelayanan, lu pelayanin buat siapa? Buat Tuhan. Waktu itu gue ada yang ngomong di hati gue, lu pelayanin buat siapa? Buat Tuhan. Roh Kudus lu tuh ya langsung kasih tahu. Kalau lu ngelayanin buat Tuhan, berarti kan rajanya lu ya di atas dong. Masa lu kalah sama beginian? Iya benar. Lawan, doain, tangking aja. Tadi gue kabur sendiri. Wih, merinding loh gue. Iya, asli. Ini merinding nih gue. Itu gue masih kecil, gue selalu ngomong kayak gitu. Lawan. Itu Tuhan tuh kasih tahu lu dari hati kecil lu, suruh lawan. Jangan pernah takut, lawan. Selalu gue doain terus, akhirnya lambat laun, lama-lama mungkin capek sendiri kali ya merekanya. Merekanya capek sendiri. Dan gue juga udah capek sebenarnya, cuman gue bertahan dengan, gue percaya sebejat-bejatnya gue, doa gue masih didengarin sama Tuhan. Oh iya dong, kan kita anak Tuhan ya. Iya, gue saat itu gue mikirnya kayak situ aja. Gue sih mikirnya selalu sederhana aja. Waktu itu gue nggak mikir banyak begini-begini. Pokoknya yang penting gue tenang gitu. Yang penting gue damai. Itu yang gue cari. Karena gue cuma nyari itu sebenarnya. Seburuk-buruknya anak, orang tuanya nggak akan pernah buang. Betul. Orang tuanya nggak akan abaikan. Tuhan tuh nggak mungkin abaikan kita seburuk-buruknya kita. Karena kita anaknya Tuhan gitu ya. Iya. Itu pasti banget. Pasti banget. Gue ngalamin sendiri soalnya. Dari gue nggak pernah bisa doa, sampai lu bisa doa. Sampai gue bisa doa, sampai gue bisa nyembah. Sampai lu lebih mengenal lagi hati Tuhan. Iya, lebih mengenal lagi, dalam lagi. Terus akhirnya lambat laun kurang lebih setahun lebih lah. Akhirnya hilang sendiri sih. Oh, hilang sendiri. Lama-lama gue coba untuk tidur di hari Kamis. Ketemu Jumat baik-baik aja. Sebelum tidur gue doa. Biasanya gue gak pernah doa. Tidur doa, bangun doa. Setiap gue lupa doa, gue pasti dikerjain. Oh. Ya. Setiap gue lupa doa, pasti dikerjain.
Jadi nyata banget kuasa Tuhan di dalam hidup lu ya. Betul. Ini asli, gue nggak bohong. Kalau gue lupa doa ketiduran, tengah malam gue pasti bangun. Ada aja. Dan kalau gue udah bermelek, gue nggak bisa tidur sampai pagi. Pasti itu, pasti. Di situ juga lu diproses Tuhan untuk selalu ingat ke dia. Iya, harus ingat. Selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah lupa untuk doa. Dia bilang gitu. Iyalah, itu kan hubungan kita sama Tuhan jadi yang setiap gue melek dari doa. Gue mikirnya, aduh, tadi gue ketiduran nggak ya? Gue mikirnya ke situ. Anak gue udah tidur belum ya? Tadi gue doain anak gue nggak ya? Gue tadi doa keluarga nggak ya? Jadi gue mikirnya ke situ. Jadi sekarang lu udah mulai bener-bener menggantungkan hidup lu sama Tuhan, dan lu udah tahu hadirat Tuhan tuh bener-bener nyata gitu kan. Ini bukan cuman dongeng di Alkitab gitu ya. Dimanapun suasananya gue pasti doa. Pasti doa. Mau nggak usah merem, nggak usah ambil melek sambil nyetir mobil juga nggak masalah sih. Iya. Gue selalu gitu. Untuk hal sekecil apapun juga, kayak misalkan masalah dagang pun gue selalu doa. Tuhan selalu ngasih aja. Iya. Karena sebenarnya intinya nggak ada juga yang bisa kita lakukan sih, semua itu kan Tuhan yang lakukan buat kita gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi gitu ke situ setahun lebih itu akhirnya hilang. Akhirnya hilang, terus gue masih pelayanan, hidup normal, anak gue. Nah, kenapa lagi nih anak gue? Tuhan izinkan untuk telat untuk berbicara. Jadi dia audio umur udah hampir. Jadi masuk SD tuh harusnya umur berapa sih? Anak gue waktu itu kecepatan sih, 5 tahun udah SD. Pokoknya anak gue tuh 2009 tapi sekarang kelas 5 SD. Telat masuk lah. Telat setahun. Iya. Karena nggak bisa bicara.